Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Yunus Nawira Sakti dengan NIM lahir 1016. Saya selaku moderator dari kelompok 3. Kali ini kelompok 3 akan memaparkan analisis neraca dan laporan laba rugi dari PT Unilever, TBK, dan Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Baik, tanpa perlu menunggu lama-lama lagi, kita langsung saja ke slide selanjutnya. Baik, sebelum melanjutkan ke slide selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Muhammad Fajar Sidik dengan NIM lahir 1013, dilanjut oleh Salsa Ayu Olganitya dengan NIM lahir 1015. Lalu ada saya sendiri dengan NIM lahir 1016, Ibnu Sanawira Sakti. Selanjutnya ada Alexa Siti Rahma dengan NIM lahir 1018, dan yang terakhir ada Agus Setiabudi dengan NIM lahir 1019. Baik, dalam slide ini ada pemaparan latar belakang dari kelompok kami, yaitu penyusunan laporan keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu perusahaan, sebab laporan keuangan merupakan dasar dalam menentukan atau menilai posisi keuangan perusahaan. Bertujuan sebagai laporan yang ditujukan kepada berbagai pengguna laporan keuangan yang memiliki kebutuhan informasi tentang keuangan secara umum. Nantinya informasi tersebut digunakan sebagai acuan dalam pertimbangan dan pengambilan keputusan baik untuk pihak internal atau pihak eksternal perusahaan. Baik teman-teman, di slide ini kita akan mengetahui mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan yaitu merupakan suatu ringkasan informasi keuangan yang disajikan secara sistematis dan terstruktur, yang mencerminkan hasil operasi, posisi keuangan, juga arus kas suatu entitas. Juga laporan keuangan ini berfungsi sebagai sumber informasi yang digunakan oleh pihak manajemen, investor, kreditur, dan para pemangku kepentingan lainnya untuk menilai kinerja organisasi. Juga laporan keuangan ini berfungsi untuk mendukung pengambilan keputusan yang strategis bagi organisasi. Pada slide berikut terdapat perbedaan laporan keuangan organisasi bisnis dan organisasi non-bisnis. Laporan keuangan pada organisasi bisnis berfokus pada pencapaian keuntungan bagi pemilik atau investor mereka. Oleh karena itu, laporan keuangan mereka dirancang untuk memberikan gambaran jelas tentang profitabilitas dan kesehatan finansial. Sedangkan laporan keuangan pada organisasi non-bisnis menekankan transparansi dalam penggunaan dana untuk pelayanan masyarakat dan keberhasilan program-program sosial. Karena tujuan utama mereka bukanlah menghasilkan keuntungan tetapi memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efektif dalam mencapai misi sosial. Selanjutnya ada tujuan penyusunan laporan laba rugi. Yang pertama ada organisasi bisnis. Laporan ini bertujuan untuk mengukur kinerja keuangan, menilai profitabilitas, serta memberikan informasi yang relevan kepada pemangku kepentingan, termasuk manajemen, investor, dan kreditor, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat. Selanjutnya ada organisasi non-bisnis. Laporan ini bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan dan transparan mengenai penggunaan sumber daya yang diterima, sehingga dapat memenuhi kepentingan para donatur, anggota organisasi, dan pihak lain yang terlibat. Kemudian ada sumber pendapatan. Sumber pendapatan organisasi bisnis. Yang pertama, pendapatan penjualan. Sumber utama yang berasal dari penjualan produk atau jasa seperti barang dagangan, layanan konsultasi, dan produk digital. Yang kedua ada pendapatan tidak langsung, meliputi pendapatan bunga dari investasi, pendapatan sewa dari aset tetap, dan pendapatan dividen dari investasi saham. Selanjutnya ada sumber pendapatan organisasi non-bisnis. Yang pertama ada donasi dan sumbangan. Bergantung pada donasi dari individu, perusahaan, atau lembaga pemerintah untuk mendanai kegiatan mereka. Yang kedua ada hibah, yaitu pendanaan dari pemerintah atau organisasi lain untuk mendukung program tertentu, seringkali bersifat kompetitif. Yang ketiga ada pendapatan dari kegiatan program, melalui program yang dijalankan seperti pelatihan atau acara penggalang dana. Selanjutnya ada laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya.
Baik, dalam slide ke-8 ini terdiri dari laporan raca PT Unilever Indonesia Tbk, di mana untuk slide kali ini menunjukkan posisi aktiva dari PT Unilever Indonesia Tbk. Baik teman-teman, setelah kita melihat pada slide sebelumnya itu aset-aset dari PT Unilever Indonesia, pada slide ini kita akan melihat hutang-hutang dan ekuitas PT Unilever Indonesia. Bisa kita lihat jumlah liabilitas di tahun 2023 ini mengalami penurunan hutang yang asalnya pada 2022 yaitu 14.300.000 rupiah, dan di tahun 2023 ini mengalami penurunan liabilitas yaitu 13.280.000 rupiah. Begitupun juga ekuitas yang asalnya pada 2022 yaitu 3.990.000 rupiah mengalami penurunan di tahun 2023 ini menjadi 3.380.000 rupiah, yang dijumlahkan liabilitas dan ekuitas yaitu pada 2023 16.660.000 rupiah mengalami penurunan dari 2022 yang asalnya 18.310.000 rupiah. Selanjutnya, pada slide berikut terdapat laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain PT Unilever Indonesia Tbk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022. Yang pertama, terdapat pendapatan dan laba bruto di mana penjualan besi mengalami penurunan dari 41,21 triliun pada 2022 menjadi 38,61 triliun di 2023. Harga pokok penjualan juga mengalami penurunan dari 22,15 triliun pada tahun 2022 menjadi 19,41 triliun pada tahun 2023. Laba bruto naik dari 19,6 triliun pada tahun 2022 menjadi 19,19 triliun pada tahun 2023. Selanjutnya, yang kedua terdapat laba usaha dan laba bersih, di mana laba usaha menurun dari 7,6 triliun pada tahun 2022 menjadi 6,27 triliun di tahun 2023. Selanjutnya, laba sebelum pajak juga mengalami penurunan dari 6,93 triliun pada tahun 2022 menjadi 6,21 triliun di 2023. Selanjutnya, laba bersih yang dihasilkan turun dari 5,36 triliun di tahun 2022 menjadi 4,80 triliun di 2023. Yang terakhir terdapat penghasilan komprehensif lain di mana perusahaan mencatat keuntungan dari pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja sebesar 390,84 miliar pada tahun 2023 dibandingkan dengan 148,17 miliar di tahun 2022. Setelah pajak, jumlah penghasilan komprehensif lain bersih sebesar 304,85 miliar pada tahun 2023, lebih tinggi dibanding 148,17 miliar di 2022. Baik, selanjutnya pada slide ini kami menampilkan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas dari PT Unilever Indonesia Tbk. Yang pertama, rasio likuiditas terdapat karena rasio atau rasio lancar yang pada tahun 2022 menunjukkan angka 61 kali dan pada tahun 2023 menunjukkan angka 55 kali. Yang artinya semakin tinggi karena rasio semakin besar kemampuan perusahaan melunasi hutang-hutangnya. Selanjutnya terdapat cash ratio
cash ratio pada tahun 2022 menghasilkan angka sebesar 0,4% dan sedangkan pada tahun 2023 menghasilkan angka sebesar 9%. Yang artinya setiap Rp 1 rupiah utang lancar perusahaan dijamin 4% atau 9% pembayarannya dari aktiva lancar. Selanjutnya terdapat quick ratio. Quick ratio pada tahun 2022 menghasilkan angka sebesar 0,40% atau 40%. Lalu pada tahun 2023 menghasilkan angka sebesar 33%, yang dimana artinya setiap Rp 1 rupiah utang lancar perusahaan dijamin 40% pembayarannya di tahun 2022 dan 30% pembayarannya di tahun 2023. Lalu selanjutnya ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas pada tahun 2022 menghasilkan angka 78%, sedangkan pada tahun 2023 menghasilkan angka 79%. Yang artinya setiap Rp1 total aset perusahaan hanya dibiayai dengan total utang sebanyak Rp78 pada tahun 2022 dan Rp79 pada tahun 2023. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya. Yang kedua ada debit to equity ratio. Debit to equity ratio yaitu rumusnya total debit dibagi equity dikali 100%. Di tahun 2022 total debit yaitu 14.320.858 perak dibagi equity yaitu 3.997.256 perak dikali 100% dengan menghasilkan jumlah 3,58 atau dipersenkan 358%. Di tahun 2023 total debitnya yaitu 13.282.848 perak dibagi equity yaitu 3.381.23.8 perak dikali 100% yaitu 3,92 dengan dipersenkan yaitu 392. Dengan interpretasinya yaitu kemampuan total aktiva perusahaan dalam melunasi atau membayar semua utang perusahaan apabila terjadi likuidasi sebesar 358%. Artinya setiap 100 total modal perusahaan hanya dibiayai dengan total utang sebanyak 358. Kemudian kemampuan total aktiva di tahun 2023 perusahaan dalam melunasi atau membayar semua utang perusahaan apabila terjadi likuidasi sebesar 392%. Artinya, setiap 100 total modal perusahaan hanya dibiayai dengan total utang sebanyak 392. Selanjutnya ada time interest earned ratio. Time interest earned ratio yaitu earning before interest and tax dibagi interest charge. Di tahun 2022 earning before interest and tax yaitu sebesar 7.068.88 perak dibagi 85.211 perak sama dengan 83,96. Di tahun 2023 yaitu 6.279.283 perak dibagi 10.597 perak sama dengan 592,55. Dengan interpretasi dengan time interest earned ratio pada tahun 2022 dan 2023 sebesar 83,96 dan 592,55 kali, berarti keuntungan perusahaan hanya bisa menutupi beban bunga 83,9 dan 592,55 kali. Selanjutnya ada long term debit to equity ratio. Long term debit to equity ratio sama dengan long term debit dibagi equity dikali 100%. Di tahun 2022 yaitu sebesar 1.878.635 perak dibagi 3.997.256 perak sama dengan 0,47 dengan dipersenkan menjadi 47%. Di tahun 2023 yaitu
2.058.88 perak dibagi 3.341.223 perak menghasilkan jumlah 0,61 dipersenkan menjadi 61%. Dengan interpretasinya yaitu hutang jangka panjang tahun 2022 sebesar 47% dan pada tahun 2023 sebesar 61%. Relatif tinggi dibanding ekuitas, resiko kurang terkendali. Selanjutnya di dalam slide 13 ini terdapat rasio aktivitas PT Unilever Indonesia Tbk, yang dimana perhitungan ini diambil dari laporan keuangan dari PT Unilever Indonesia Tbk. Baik, pada slide ini kita bisa melihat rasio profitabilitas PT Unilever Indonesia, yang mana di rasio ini terdapat rasio profit margin, yang mana perusahaan mengalami penurunan rasio yang mana tahun sebelumnya itu 53%. Pada 2023 ini rasionya menurun menjadi 49%. Juga dalam rasio profitabilitas ini ada operasi profit margin, yang mana sama mengalami penurunan di tahun sebelumnya, yang asalnya 17% di 2022 menurun menjadi 16% di 2023. Juga di net profit margin ini rasio perusahaan menurun dari asalnya 13% menjadi 12%, yang artinya laba bersih yang didapatkan perusahaan mengalami penurunan. Juga di return on asset ini juga sama mengalami penurunan, yang asalnya dari 44%, perusahaan mengalami penurunan menjadi 43%. Juga sama di return on investment ini perusahaan tidak banyak mengalami penurunan, yang mana stagnan, yang asalnya dari 2022 ini 29%, dan 2023 ini masih sama sekitar 29%. Namun di rasio return on equity perusahaan mengalami penurunan, yang asalnya dari 2022 ini 44% menjadi 43% di 2023 ini. Pada slide selanjutnya terdapat rasio aktivitas PT Unilever Indonesia Tbk, di mana yang pertama terdapat reversible turnover, di mana piutang rata-rata tahun 2022 dan 2023 berputar sebanyak 8,77 dan 9,5 kali setahun setiap 41 dan 39 hari setahun. Yang kedua terdapat inventory turnover dan average days inventory, di mana persediaan rata-rata berputar pada tahun 2022 sebanyak 8,43 kali setahun setiap 42,66 kali sehari dalam setahun. Dan pada tahun 2023 persediaan rata-rata berputar sebanyak 8,2 kali setahun setiap 26,37 kali sehari dalam setahun. Yang ketiga, terdapat working capital turnover, di mana modal kerja digunakan kembali dalam operasional pada tahun 2022 sebanyak minus 8,46 kali, dan pada tahun 2023 sebanyak minus 7,67 kali setahun, yang berarti tidak efisien. Yang keempat terdapat total asset turnover, di mana setiap Rp1 total aset operasional pada tahun 2022 menghasilkan 2,25 kali dalam penjualan, dan pada tahun 2023 menghasilkan 2,31 kali dalam penjualan.
Yang kelima, terdapat fixed asset turnover, di mana aset tetap digunakan dengan baik pada tahun 2022 menghasilkan 4,32 penjualan per Rp1 aset tetap, dan pada tahun 2023 menghasilkan 4,15 penjualan per Rp1 aset tetap. Pada slide berikutnya terdapat common size neraca PT Unilever Indonesia Tbk pada periode 31 Desember 2023 dan 2022, di mana dengan jumlah aset lancar pada tahun 2023 sebesar 37,16% dan pada tahun 2022 sebesar 41,31%. Jumlah aset tidak lancar tahun 2023 sebesar 62,84% dan tahun 2022 sebesar 58,69%. Jumlah liabilitas jangka pendek pada tahun 2023 sebesar 67,36% dan pada tahun 2022 sebesar 67,92%. Jumlah liabilitas jangka panjang pada tahun 2023 sebesar 12,36% dan pada tahun 2022 sebesar 10,26%. Dengan jumlah liabilitas pada tahun 2023 sebesar 79,794% dan pada tahun 2022 dengan 78,1787%. Jumlah ekuitas pada tahun 2023 sebesar 20,29% dan pada tahun 2022 sebesar 21,82%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain PT Unilever Indonesia Tbk per 31 Desember 2023 dan 2022. Yang pertama ada pendapatan dan laba bruto. Pada tahun 2023, perusahaan mencatatkan penjualan bersih sebesar 100%. Namun, harga pokok penjualan mengalami sedikit kenaikan dari 50,29% di 2023 dibandingkan 53,75% di 2022. Meskipun demikian, laba bruto meningkat dari 46,25% di tahun 2022 menjadi 49,71% di tahun 2023. Ini menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan biaya produksi. Selanjutnya ada biaya dan laba usaha. Beban pemasaran dan penjualan tetap stabil di sekitar 23%, sedangkan beban administrasi tercatat sebesar 10%. Perusahaan juga memperoleh penghasilan keuangan sebesar 0,074% yang turut meningkatkan laba usaha. Selanjutnya ada laba sebelum pajak dan laba bersih. Laba sebelum pajak tercatat sebesar 16,02% di tahun 2023, sedikit lebih rendah dibandingkan 16,69% di tahun 2022. Setelah dikurangi pajak, laba bersih mencapai 12,43%, sedikit menurun dibandingkan 13,01% pada tahun 2022. Selanjutnya, penghasilan komprehensif lain dan laba per saham. Jika melihat total penghasilan komprehensif, terjadi sedikit peningkatan dari 13,37% di 2022 menjadi 13,73% di 2023. Laba per saham dasar tetap stabil di kisaran 0,00033% dibandingkan 0,00034% di tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, kinerja keuangan PT Unilever Indonesia Tbk di tahun 2023 tetap solid, meskipun terdapat beberapa perubahan dalam struktur biaya dan laba. Peningkatan laba bruto menunjukkan efisiensi operasional yang lebih baik, meskipun laba bersih mengalami sedikit penurunan akibat faktor pajak dan biaya lainnya. Baik, selanjutnya di dalam slide 18 ini kami memunculkan analisis indeks neraca dari PT Unilever Indonesia Tbk. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui laporan keuangan dari organisasi profit, yaitu perusahaan Unilever Indonesia Terbuka,
Pada slide ini dan selanjutnya kita akan mengenal dan mengetahui laporan keuangan dan juga analisis dari organisasi non-profit yaitu Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Selanjutnya pada slide berikut terdapat laporan posisi keuangan Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih per 31 Desember 2023 dan 2022. Yang disajikan dalam rupiah berikut adalah pemaparan dari laporan tersebut. Yang pertama, terdapat aset berupa aset lancar pada tahun 2023 sebesar 14,44 triliun, turun drastis dibanding tahun 2022 yang mencapai 22,22 triliun. Selanjutnya, kas dan bank mengalami penurunan signifikan dari 22,22 triliun pada tahun 2022 menjadi 14,44 triliun pada tahun 2023. Selanjutnya, uang muka yang sebelumnya sebesar 29,8 miliar pada tahun 2022 dan tidak tercatat lagi pada tahun 2023. Selanjutnya, total aset menurun dari 22,25 triliun pada tahun 2022 menjadi 14,44 triliun pada tahun 2023. Selanjutnya, liabilitas. Yang pertama, terdapat utang lain-lain turun dari 1,60 triliun pada tahun 2022 menjadi 1,49 triliun pada tahun 2023. Selanjutnya, hutang pajak juga mengalami penurunan dari 2,34 triliun pada tahun 2022 menjadi 1,36 triliun pada tahun 2023. Total liabilitas turun dari 1,60 triliun pada tahun 2022 menjadi 1,49 triliun pada tahun 2023. Selanjutnya ada aset neto atau ekuitas. Aset neto turun signifikan dari 20,64 triliun pada tahun 2022 menjadi 12,94 triliun pada tahun 2023. Baik, pada slide ini kita bisa melihat laporan penghasilan dari Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih yang mana jumlah penerimaannya pada 2023 mencapai 3,8 miliar rupiah, dan di 2022 itu mencapai 20 miliar 7 rupiah, yang mana di 2023 ini yayasan ini mengalami penurunan jumlah penerimaan. Juga jika dilihat dari bebannya pun di 2023 ini mengalami penurunan yaitu dari 13,1 miliar di 2022 dan di 2003 menurun menjadi 11,5 miliar rupiah. Yang akhirnya pada 2023 ini dikarenakan jumlah penerimaan sekitar 3,8 miliar lebih kecil dibanding jumlah bebannya, maka di 2023 ini Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih mengalami defisit penghasilan, defisit keuangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis rasio keuangan Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih berdasarkan laporan keuangan tahun 2023. Yang pertama ada rasio likuiditas. Yang pertama, current ratio. Pada tahun 2023, current ratio yayasan mencapai 9,67, yang berarti setiap 1% hutang lancar dijamin dengan 9,67 aktiva lancar. Ini menunjukkan bahwa yayasan memiliki likuiditas yang sangat baik dan mampu melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan mudah. Yang kedua ada cash ratio. Cash ratio pada tahun 2023 juga tercatat 9,67, yang berarti yayasan memiliki cadangan kas dan setara kas yang cukup tinggi untuk membayar hutang lancarnya. Dengan kata lain, yayasan memiliki stabilitas keuangan yang sangat baik dalam hal kas.
Yang kedua ada rasio solvabilitas. Yang pertama total debt to total asset ratio. Pada tahun 2023, rasio total hutang terhadap total aset adalah 10,34%. Ini menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki yayasan, 10,34% dibiayai oleh hutang. Meskipun ada hutang, presentasenya masih dalam kategori rendah sehingga resiko finansial dapat dikatakan terkendali. Yang kedua ada debt to equity ratio. Debt to equity ratio pada tahun 2023 mencapai 11,53%, yang berarti setiap 1% modal sendiri terdapat 0,1153 hutang. Ini menunjukkan bahwa struktur pendanaan yayasan lebih banyak berasal dari ekuitas dibandingkan hutang, yang merupakan indikator keuangan yang sehat. Yang ketiga ada long term debt to equity ratio. Hutang jangka panjang terhadap ekuitas juga berada pada angka 11,53%, yang relatif rendah. Ini menunjukkan bahwa yayasan memiliki risiko keuangan yang kecil karena lebih mengandalkan modal sendiri dibandingkan pinjaman jangka panjang. Yang ketiga ada rasio aktivitas. Yang pertama, working capital turnover. Pada tahun 2023, perputaran modal kerja tercatat 0,30 kali. Ini berarti bahwa modal kerja yayasan digunakan kembali dalam kegiatan operasional sebanyak 0,30 kali dalam 1 tahun, yang menunjukkan efisiensi yang cukup baik. Yang kedua ada total asset turnover. Total asset turnover pada tahun 2023 tercatat sebesar 0,27 kali, yang berarti bahwa setiap 1% setiap bahwa 1 rupiah aset yang dimiliki yayasan mampu menghasilkan 0,27 dari pendapatan, meskipun masih relatif rendah. Ini menunjukkan bahwa aset yayasan telah dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan, meskipun masih bisa lebih dioptimalkan. Dapat disimpulkan bahwa Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih memiliki kondisi keuangan yang sehat dan stabil. Likuiditasnya sangat kuat, solvabilitas rendah sehingga risiko keuangan terkendali, serta efisiensi pemanfaatan modal kerja yang cukup baik. Namun, ada peluang untuk lebih meningkatkan efektivitas penggunaan aset agar dapat menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Baik, di dalam slide 23 kali ini kami menampilkan analisis rasio common size neraca Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih, yang dimana di sini terdapat aset dan liabilities lalu dilanjut oleh jumlah liabilities dan aset neto. Baik, pada slide ini yaitu menerangkan mengenai analisis rasio common size dari laporan penghasilan Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih, yang mana bisa kita lihat di tahun 2023 ini Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih ini mengalami defisit penghasilan dikarenakan yang mana sumbangan atau jumlah pendapatan dari masyarakat dari lain-lain itu tidak sebanding dengan jumlah bebannya, tidak sebanding dengan pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih ini, yang akhirnya pada 2023 ini yayasan ini mengalami penurunan penghasilan sebanyak negatif 198%. Selanjutnya, pada slide berikut terdapat analisis indeks neraca Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih yang membandingkan posisi keuangan pada 31 Desember 2023 dengan 31 Desember 2022, di mana yang pertama analisis aset. Aset lancar pada tahun 2023 hanya 65% dari total aset tahun 2022, menunjukkan penurunan yang signifikan. Kas dan bank yang merupakan bagian terbesar dari aset lancar turun ke 65% dari tahun sebelumnya. Total aset juga hanya 65% dibandingkan dengan tahun 2022.
Yang kedua, terdapat analisis liabilitas, di mana utang lain-lain berkurang menjadi 93% dibanding tahun 2022. Utang pajak turun lebih tajam menjadi 58% dari tahun sebelumnya, dan total liabilitas menjadi 93% dibandingkan tahun 2022. Yang ketiga, analisis aset neto, di mana aset neto mengalami penurunan signifikan menjadi 63% dari total tahun sebelumnya. Total liabilitas dan aset neto turun menjadi 65% dibanding tahun 2022. Kesimpulannya, berdasarkan analisis keuangan, PT Unilever Indonesia memiliki rasio likuiditas yang stabil meskipun mengalami sedikit penurunan dengan solvabilitas yang cukup tinggi, yang menunjukkan sebagian besar asetnya dibiayai oleh utang serta tingkat profitabilitas yang masih menguntungkan meskipun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023. Sementara pada Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih memiliki rasio likuiditas yang sangat kecil dengan tingkat utang yang rendah, menunjukkan resiko keuangan yang kecil meskipun efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan pendapatan masih terbatas. Jadi keduanya memerlukan laporan keuangan yang akurat dan transparan untuk mendukung pengambilan keputusan, di mana organisasi bisnis itu lebih menekankan pertumbuhan laba dan keberlanjutan perusahaan, sedangkan organisasi non-bisnis menitik beratkan pada kestabilan keuangan dan akuntabilitas dana. Baik, tidak terasa kita sudah sampai di akhir presentasi dari kelompok 3. Saya selaku moderator mewakili kelompok 3 mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian rekan-rekan dan Ibu Perika. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan untuk kelompok kami bisa langsung ditanyakan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.